nama saya Jatira Utami. Saya dari kelas 4B Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan tentang menariknya hukum internasional, mulai dari pengertian hukum internasional terlebih dahulu. Pengertian hukum internasional di sini yang dimaksud adalah hukum internasional publik. Nah, di sini penegasannya itu membedakan antara hukum internasional dengan hukum perdata internasional. Kedua hukum ini mempunyai perbedaan, persamaan. Menurut Mohtar Kusmamadja, persamaan dan perbedaan kedua hukum ini yaitu satu, persamaannya adalah mempunyai hubungan hukum yang melintasi batas-batas negara, sedangkan perbedaan hukum perdata internasional hubungan hukumnya itu bersifat perdata, sedangkan hukum internasional publik tidak bersifat perdata. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu hukum perdata internasional dan apa itu hukum internasional publik. Yang pertama adalah hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan hukum yang melintasi batas-batas negara yang bersifatnya perdata. Nah, yang kedua itu hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan hukum yang melintasi batas-batas negara, tetapi bersifatnya tidak perdata. Hukum dunia dan hukum internasional. Selain dikenal sebagai hukum internasional, dikenal juga hukum dunia, world law. Kedua istilah ini mempunyai konsep yang berbeda. Yang pertama, hukum internasional yaitu konsepnya mendasari adanya pikiran negara yang berdaulat. Sedangkan konsep yang kedua, hukum dunia, yaitu mendasari adanya pengaruh analogi dalam hukum tata negara. Nah, di sini saya akan menjelaskan bab 2 tentang sifat dan hakikat mengikatnya hukum internasional. Nah, kalian pada tahu nggak sih hukum internasional juga mempunyai 3 syarat loh yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu adanya masyarakat, yang kedua adanya seperangkatan aturan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat, yang ketiga yaitu adanya persetujuan dari luar yang harus ditaati peraturannya bersifat memaksa. Nah, menurut teori hukum alam, hukum internasional itu mengikat karena hukum internasional itu tidak lain daripada hukum alam yang diterapkan pada kehidupan bangsa-bangsa. Nah, yang kedua, teori menurut kehendak negara, yaitu tunduknya negara kepada hukum internasional itu atas kemauan negara-negara itu sendiri. Nah, di sini saya akan memberikan contoh permasalahan yang ada di hukum internasional yang merugikan banyak orang, yang merugikan pada negara-negara. Nah, yang pertama yaitu ada terorisme, yang kedua itu ada narkoba, yang ketiga itu ada illegal fishing. Ketiga permasalahan tersebut itu ada pada permasalahan di hukum internasional. Jadi kesimpulannya adalah hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan hukum yang melebihi batas-batas negara dan mengikat masyarakat internasional. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.